Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Kholis dalam pelajaran matematika khususnya untuk kelas 4. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Sebelum pelajaran saya lanjutkan, mari kita bersama berdoa semoga belajar kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk semuanya, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama kita akan belajar bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima, di sini ada angka 1. 1 itu merupakan hasil perkalian dari 1 kali 1. Selain itu tidak ada. Jadi angka 1 itu hanya memiliki satu faktor, yaitu hanya angka 1. Jadi 1 bukan termasuk bilangan prima. Contoh selanjutnya ada angka 2. Angka 2 bisa dicari dengan cara mengalikan angka 1 dengan angka 2 atau 2 dikali 1, hasilnya yaitu 2. Adapun faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Apakah 2 termasuk bilangan prima? Ya, 2 termasuk bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, 1 dan 2 atau bilangan itu sendiri. Jadi, 2 termasuk bilangan prima. Contoh selanjutnya ada 3. 3 merupakan hasil perkalian dari 1 kali 3. Selain itu tidak ada atau 3 kali 1 sama ya. Jadi 3 faktornya adalah 1 dan 3. Apakah 3 termasuk bilangan prima? Ya, 3 termasuk bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, 1 dan 3. Selanjutnya ada bilangan 4. Bilangan 4 jika dicari dengan cara perkalian itu adalah 1 kali 4. Ada lagi 2 kali 2. Kalau dihitung jumlah faktornya ada berapa? 1, 2, 3 yaitu 1, 2, dan 4. Jadi bilangan 4 itu bukan termasuk bilangan prima karena faktornya lebih dari 2. Selanjutnya bilangan 5. 5 dicari dengan cara 1 kali 5 atau 5 kali 1. Selain itu tidak ada. Jadi angka 5 ini termasuk bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, 1 dan 5. Contoh lainnya ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang ada di sini sebagian tidak ditulis ya. Ini merupakan contoh-contoh bilangan prima. Lanjutnya, materi selanjutnya adalah faktor prima. Apa pengertian dari faktor prima? Faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Contoh, tentukan faktor prima dari 12. Berarti kita akan mencari faktor dari 12 terlebih dahulu. Ya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, yang ditanyakan adalah faktor prima. Masih ingat ya bilangan prima tadi berapa saja? Bilangan prima contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kalau sudah kita cari faktor dari 12, sekarang kita cari bilangan primanya. Ada berapa saja bilangan primanya? 1 bukan bilangan prima, 2 bilangan prima, 3 bilangan prima. Jadi, faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3.
4, 6, dan 12 itu faktornya lebih dari 2, maka bukan termasuk bilangan prima. Materi selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima merupakan bilangan yang menyatakan dalam bentuk perkalian-perkalian bilangan prima. Cara mencari faktorisasi prima, saya biasanya menggunakan dua cara, yaitu dengan pohon faktor dan tabel bilangan. Sekarang kita ke contoh, nanti kita akan menggunakan satu persatu cara dari mencari faktorisasi prima. Contoh yang pertama, tentukan faktor prima. Maaf, di sini seharusnya faktorisasi prima ya. Faktorisasi prima dari 12. Yang pertama dengan menggunakan pohon faktor. Di sini kalau pohon faktor itu berarti kita akan membagi bilangan-bilangan itu dengan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama itu adalah 2. Jadi angka 12 ini kita bagi angka 2 dulu. Bagi 2, hasilnya adalah 6. 6 belum termasuk bilangan prima. Kita bagi lagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang masih bisa dibagi dengan 6 atau 6 itu masih bisa dibagi dengan 2. Kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah 3. Hasil terakhirnya adalah 3. 3 ini sudah termasuk bilangan prima. Kalau sudah termasuk bilangan prima berarti sudah berhenti, ya. Kita tidak perlu membagi lagi. Kesimpulannya, faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2. Ini termasuk bilangan primanya yang ini ya. Ini bilangan primanya 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 2. Karena di sini 2-nya ada 2, berarti kita pangkatkan 2 kali 3. 3-nya hanya ada 1, kita tulis 3. Jadi perpangkatan itu mengikuti jumlah angka yang sama ya. Lanjutnya dengan tabel bilangan. 12 sama caranya yaitu dibagi dengan bilangan prima. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 masih bisa dibagi 2, kita bagi lagi 2, hasilnya adalah 3. Apakah 3 masih bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti kita lanjutkan bilangan prima setelah 2, yaitu adalah 3. 3 bagi 3 adalah 1. Kalau hasil akhirnya sudah 1, berarti tabel bilangan ini sudah selesai. Kemudian perhatikan angka-angka yang ada di dalam kotak kuning itu merupakan bilangan prima, ya. Faktorisasi prima dari 12 itu adalah 2. Di sini 2-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 3. Atau ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 24. Di sini saya menggunakan cara atau menggunakan tabel bilangan. Menggunakan tabel bilangan untuk mengerjakan contoh soal di atas ya. Menggunakan pohon faktor juga bisa ya. 24 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 12 ini masih bisa dibagi 2, kita bagi lagi 2, hasilnya adalah 6. 6 masih bisa kita bagi 2, kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Di sini kita harus mencari hasil akhirnya sampai 1 ya. 3 tidak bisa dibagi 2, berarti kita bagi angka atau bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 3 bagi 3 adalah
1. Jadi, perhatikan kotak warna kuning, di situ ada bilangan-bilangan prima ya. Sekarang kita tentukan faktor prima dari 24 itu adalah 2 dan 3. Meskipun di sini 2-nya ada 3, kalau faktor prima cukup ditulis 1 saja ya. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Di sini kalau faktorisasi prima kita tulis semua. Setelah itu kita buat dalam bentuk perpangkatan. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Demikian materi untuk bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal baik di buku LKS maupun di buku paket. Ustazah ucapkan terima kasih. Sebelum Ustazah akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajar dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.